Halo semua. Nah, kita masuk ke spesial segmen. Kalau misalnya kau belum nonton videoku yang kemarin, ada di video sebelumnya, demi apapun, itu video upload Absolute Cinema dan menurutku kau perlu nonton supaya tahu konteks fullnya. Dan kalau misalnya kau malas, aku bakal kasih tahu sedikit di sini. Jadi ceritanya ada cowok, dia kena sekuhara, kena harassment dari cewek. Orang-orang biasanya berpikir, emang bisa cowok kena seksual harassment dari cewek? Ya bisa dong, kenapa enggak gitu. Dan di sini itu kan kasusnya Kai sama Cika udah dibahas kemarin. Sekarang kita masuk ke filler arc. Kenapa aku record sendiri? Kenapa ini beda? Karena menurutku ini Absolute Cinema juga. Dan ini ngeliatkan kayak seberapa bodohnya ya komunitas kita gitu. Sedih untuk mengakuinya, tapi menurutku aku kehilangan kata-kata buat yang ini. Nah, filler atau special edition ini semua, ini tuh dibawa sama satu orang VTuber, katanya VTuber, tapi somehow sih tulisannya debut soon. Bahkan dia belum debut tapi udah bikin masalah. Aku gak tahu gimana ke depannya, tapi menurutku ini agak tolol. Kayak kamu belum debut, kamu ingin debut, bikin drama dan keluarkan statement tolol. Nice, keren. Aku ngerasa ini nggak layak sebenarnya. Cuma menurutku ini sangat menarik perhatian gitu. Nah, jadi kalau kemarin kan si Cika ngeluarkan statement tolol, klarifikasi tolol ya kan. Nah, semua ini udah bener nih. Yang di bawah-bawahnya kan out of topic nih, kayak tentang PDKT bla 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 gitu. Nah, terus habis itu dia muncul nih, Sena. Dia datang ngejilatin lantai demi membersihkan nama Chikazuki Stellar gitu. Dan dia nge-tweet kayak gini. Hah, ngapain deh kamu harus klarifikasi hal soal gini, Cik? Ini masalah yang gak relevan sama kami Tomoda Chika. Mau dulu kamu PDKT sama siapa kek, punya problem sama siapa kek, itu urusan pribadi kamu, bukan ranah kami. Kamu gak harus minta maaf. Masalahnya adalah bro di sini tidak melihat elephant in the room. Maksudku gini loh, kayak misal ini ada rumah kebakaran gede banget nih. Ada rumah kebakaran gede dan kebetulan kau di sini lagi bawa HP. Kau jalan ada rumah kebakaran gitu kan. Aduh, baterai HP aku habis. Aku harus apa ya? Baterai HP aku habis. Kenapa sih baterai aku harus habis? Ya, exactly kayak gitu. Gak penting. Dia tidak melihat ada kebakaran yang terjadi di sebelah sana dan dia fokus ke HP-nya. Tolol nggak? Tolol. Sorry ya kalau aku dijadikan masalahmu bercandaan ya. Cuma gini loh, ini adalah tipikal orang yang ngebaca paragraf yang irrelevant tadi. Bahkan ada orang, jangan tolol kak. Out of topic banget. Kan kelihatan banget ya, dari awal tuh ngebahas kasus Sekuhara. Masalahnya setelah ini dia double down. Gak minta maaf, double down. Dia langsung bahas kayak gini. Kalau jadi VTuber please banget deh ya bisa bedain ranah publik sama personal. Kalau ada masalah langsung ngobrol ke orangnya atau nggak usah temenan, kan beres. Wow, enak ya. Berarti kalau ada masalah tinggal bicarakan secara personal, berharap masalah itu selesai dan tidak usah temenan lagi. Wow, aku berharap dunia bekerja seperti itu sih. Gue nggak pernah berharap dunia segampang itu dan selancar itu gitu. Maksudku kayak gini loh. Kita bisa ngelihat dari ini. No compromise here gitu. Orang yang di agensi itu juga. Lanjut. Sekedar curhat di medsos boleh-boleh aja, tapi gak usah sebut nama kan bisa. Dengan begini kalian gak sadar lagi ngerusak kepercayaan dan reputasi kalian sendiri, bukan orang yang kalian jelek-jelekin. Menurut kalian guys, apakah reputasi aku rusak? Mari kita hitung berapa sponsor stream yang kulakukan dan video sponsor yang kulakukan. Enggak, if you in the right path, you are right. If you with the right person, you are right. What the fuck are you talking about? Kan di sini kita bertujuan untuk memberikan konsekuensi kepada Cika ya. Tapi kenapa dia nggak usah, kalau mau curhat aja, tapi bisa kan gak usah mention nama. Masalahnya kalau kita nggak mention namanya Cika di sini, satu orang jadi lost contact, orang jadi bisa nggak dapat konteksnya apa. Terus habis itu si Cika nggak bakal dapat pelajarannya gitu. Dan bener aku ngerasa dia adalah badut di sini. Lanjut. Jadi VTuber atau konten kreator please banget ini mah jangan gampang baper. Ada yang namanya bertamah-tamah dan bercandaan yang harusnya nggak diambil hati. Sakit hati manusiawi, tapi dewasalah mikir juga jangka panjangnya buat diri kalian dan orang lain. Kau tahu setelah ngejawab dengan kayak gini, dia dibadut-badutin sama orang. Astaga naga. Bro menganggap
Orang bisa pergi gitu aja setelah kasus Sekuhara. Damn. Astaga naga. Iya betul, kita manusia. Sakit hati manusia tapi dewasa lah. Kalau kau dewasa kayaknya kau gak akan ngelewatkan kasus ini gitu. Kayak kau tahu kau harus berpihak kemana gitu kan. Naif banget. Nih si Justin pun ngomong harassment dan degrading dianggap sepele. Iya itu kalau ternyata pelakunya cewek. Bro, missing the whole point. Dan dia menganggap ini adalah masalah sepele, which is not. Kau belum debut nih, kau ingin mencari popularitas. Kalau saranku ya, kau kan tukang gambar tuh and illustration gitu. Saranku kalau kau mau terkenal, bikin animasi dan ilustrasi. Jangan bikin drama kata gua. Kau kira ketololannya sampai situ? Kagak, lanjut kita bro. Guys, berpikir logis yang benar dah sebelum adu bacot nge-cancel orang di X. Ngomong A, tiba-tiba kesimpulannya Z. Suka banget deh ngurusin masalah private orang. Kalau udah berhasil nge-cancel udah puas kalian. Enggak kan, kesalahan kalian tetap ada kan. Ngebela orang boleh-boleh aja ya, terutama kalau itu teman kalian. Tapi coba deh kalian empati sama orang yang kalian cancel. Maksudku, berempati dengan orang yang udah melakukan Sekuhara, seorang cewek yang melakukan Sekuhara ke cowok, dan isi dari agensi-agensi itu adalah orang yang toksik. Kau berharap aku kayak berempati dengan mereka? Are you high? jadi gini ya teman-teman ya. Misal ada kasus pencurian, kita nggak boleh ngata-ngatain si maling. Kita harus berempati dengan maling. Kita boleh ngebela korban, terutama kalau korbannya teman kita. Tapi coba deh kita empati sama maling yang kita mau penjarakan. Kita lihat ada quote tweet yang lucu nggak dari sini. Temen kau loh masalahnya. Anjing lucu banget. Temen kau loh masalahnya. Emang seberapa dekat list lu sama Cika? Apa benefit yang Cika kasih ke lu sampai jadi buzzer? The first word temen lu lon. Aduh anjing. Anjing Adi Brikon. Lucu banget anjing, lucu banget. Kok kira sampai situ kelucuan kita? Kagak sampai sana. Masih panjang perjalanan kita, Bor. Nih, dia nge-tweet lagi nih. Dear VTuber, be professional. Algoritma Twitter emang suka naikin konten yang mengandung negativity. Of course bisa gampang digoreng dan engage banyak, tapi itu bakal jadi pedang bermata dua buat kalian. Kata be professional dengan semua tweetmu yang sebelumnya. Iya. Maksudnya dear VTuber be profesional. Masalah aja kata-katanya tidak mencerminkan tweet-tweetnya yang sebelumnya, yang dimana dia bikinnya di tanggal 4 Juli juga gitu. Tapi gini. Let's say mungkin dia sudah berubah, dia mungkin sadar dengan kesalahannya, dan akhirnya dia bilang be profesional gitu. Aku setuju nih, konten Twitter yang ngandung drama atau negativity itu gampang banget buat naik. Aku setuju. Tapi ketika kamu ngejelekin orang lain, yang kelihatan jelek justru kamu. Coba kita pikirkan baik-baik ya. Di sini kita mengekspos tukang Sekuhara, yang dimana biasanya orang yang melakukan itu adalah cowok dan korbannya adalah cewek. Sekarang ini beda. Sekarang ini yang melakukan adalah cewek dan korbannya adalah cowok. Wajar dong kalau ke-expose dan mau di-expose sama orang-orang, biar orang-orang tuh tahu pelaku tuh bukan cuma cowok doang loh. Cowok tuh bisa jadi korban. Cowok bisa jadi korban dan kebanyakan cowok takut loh buat cerita. Jadi itu kenapa naik dan biar orang-orang aware dengan masalah ini. Perasaan kalian valid, mau itu sedih, marah dan lain-lain, gak suka sama orang. Tapi jangan gampang mengkambing hitamkan orang yang bikin reputasi mereka makin jelek, apalagi kalau cuma sekali kalian begitu di hadapan publik. Kan di sini udah kelihatan siapa yang salah. Jangan gampang mengkambing hitamkan orang dan bikin reputasi mereka jelek. Reputasinya Cika emang harus jelek menurutku pribadi. Karena ya kelakuannya kayak gitu, udah jelas dia yang salah. Terus masih mau dibela, lanjut. Ada ranah tertentu yang harus jadi konsumsi publik. Keep it yourself dan YTTA. Kasus pelecehan seksual itu, beruntung kita bisa menghentikannya ketika korbannya masih satu. Takutnya adalah korbannya jadi makin banyak. Dan makin banyak orang juga yang masuk ke agensi mereka, terus dikatain boti. Kan agak, you know what I'm saying? Kayak aja udah minta ke orang-orang stop panggil dia boti, tetap dipanggil boti. Kita udah dapat nih garis besarnya nih. Agensi toksik dan ada Sekuhara. Betul, yang ngatain Kai Boti juga bukan cuma agensi. Bukan cuma agensi Thailand, tapi penontonnya juga kan goblok ya. Mau dia boti beneran apa enggak? I don't fucking care. Kalau dia minta bilang berhenti, ya udah enggak usah. Kebodohannya masih berlanjut juga nih. Anjing.
Aku kesel banget nih. Setelah itu dia bilang gini kan, aku nggak pernah ngebenerin Sekuhara, pelaku udah minta maaf dan bertanggung jawab. Yang masih tersinggung dan marah-marah, tolong pahami konteksnya dan masalahnya dulu. Kita udah paham konteksnya dan udah tahu masalahnya. Ya wajar dong kita marah. Apalagi kelakuan temannya itu kayak gini, Alfuero Colpuero Peleo gitu. Nih, tolong jangan normalisasi asal judge, lihat masalah dari dua sisi. Kita udah ngeliat dari dua sisi. Satu dari si Kai, satu dari klarifikasi. Klarifikasi si beliau ini. Dan buktinya tidak terbantahkan. Kok masih mau ngebela si cewek, si Cika? Gila kata gue. FYI, aku udah 2018 terjun di dunia VTuber sebagai orang di balik layar. Sepuh kata gue. Tolong kalian semua ucapkan sepuh. Sepuh. Nih, ini satu tweet yang menurutku bermasalah banget. Mayoritas VTuber indie gak bisa memposisikan dirinya sebagai public figure yang bertanggung jawab. Masalah personal dan tongkrongan dibawa-bawa ke publik seakan-akan valid buat nyebarin aib satu sama lain. Ya, aku ngerasa betul. Beberapa masalah VTuber itu perlu diadres secara personal, kayak satu-satu gitu, kayak misalnya kita bahasnya sendiri gitu, personal. Masuk akal. Tapi kalau jawabannya kayak gini, no compromise here, udah nggak bisa lagi. Solusi lainnya adalah ngebawa ini ke publik. Supaya apa? Supaya orang aware dengan masalahnya dan supaya masalahnya hilang. Masalahnya adalah satu agensi ini. Itu kenapa? Hilang, mesti hilang aja gitu. Kalau kita ngomongin nyebarin aib, dia di sini nyebarin aibnya dengan bikin tweet kayak gini kalau kataku ya. Dan dia bilang di sini, unless kecuali memang perlu untuk viral. Contohnya kasus predator yang memang meresahkan, manipulatif dan makan banyak korban, bukan bahkan viewers, demi kebaikan dan keamanan bersama. Memang harus viral dan diungkap namanya. Nah, ini adalah bentuk standar ganda. Jadi maksudnya di sini, apakah kasusnya Kai ini tidak penting untuk dibawa ke publik hanya karena korbannya Kai seorang? Apakah artinya kalau mau rame atau mau diungkapkan ke publik harus banyak korban dulu? Kalau misalnya dia menetapkan syarat-syarat tadi, kayak harus viral, meresahkan, manipulatif, banyak korban bahkan viewers, berarti dia menganggap satu kasus itu tidak penting. Betul, setuju gua. Gitu ya jadi ya. Kalau korbannya satu berarti nggak penting gitu. Gak usah diumbar-umbar di Twitter, gak usah diumbar-umbar sampai ke pengadilan. Pengadilan itu nggak ada gunanya karena cuma satu orang doang kan yang didakwa kan. Korbannya satu kan. Kalau korbannya satu dan didakwa cuma satu, berarti pengadilan tidak berguna gitu ya. Tidak perlu diadili gitu ya. Karena satu tidak masalah gitu. Berarti harus rame dulu baru diungkapkan gitu ya. Ya. Betul, smart sekali. Ini kesalahan berpikir banget bro. Kenapa sih Cika harus dihentikan dari awal? Karena kita nggak tahu nih. Bisa aja awal-awalnya korbannya cuma Kai. Tapi suatu saat bisa aja nanti ada penontonnya yang digituin. Penontonnya yang dia kata-katain boti mulu. Bahkan kayak kita nggak tahu. Kita nggak tahu hal buruk apa lagi yang bisa dia lakukan gitu. Korbannya satu. Tapi masalahnya ini masif. Satu komunitasnya dia manggil dia boti. Dan si Cika dengan santainya dia ngomong itu cuma dipakai buat kencing doang. Orangnya udah minta buat berhenti, tapi dibawa-bawa mulu. Ceweknya di sini juga dilecehkan gitu, ceweknya si Kai. Terus dia bilang juga, curhat boleh aja, sah-sah aja buat cari validasi di internet. Tapi ingat kalian punya masa sekecil apapun seorang VTuber pasti punya pengikut loyal dan komunitas. Tolong banget bedain antara cari pertolongan dan nyebarin kebencian. Kita bisa nolong orang lain tanpa harus nyakitin salah satu pihak. Cancel culture is toxic, that's the fact. Betul, aku setuju. Cancel culture itu toxic. Kalau kita cancel orang yang salah, masalahnya di sini adalah Kai. Dia nge-call out gitu seberapa toksiknya agensinya dia, apa yang diperlakukan teman-temannya agensinya ke dia, dan perlakuannya Cika ke dia. Dan ini ada hubungannya sama masalah-masalah cinta-cintaan kebetulan. Dan betul, cancel culture itu toxic. Dan Kai di sini minta tolong buat kita aware kalau pelaku pelecehan itu bukan cuma cowok, tapi cewek juga bisa. Cewek juga bisa jadi pelaku. Itu cari pertolongan dan dia ngasih tahu supaya kita aware. Kita outsider gak berhak buat ngehakimin orang-orang yang terlibat ini. Masalah internal mereka gak bisa. Karena masalah ini udah diungkapkan ke publik, jadi kita berhak untuk menilai mereka. Misalnya kau bikin gambar nih, kita manusia berhak dong buat menilai gambarmu. Kita gak berhak buat ngejual gambarmu, tapi kita berhak untuk menilai gambarmu bagus atau jelek.
Bukan cuma sampai sini. Maksudku dia kan udah bikin orang-orang emosi nih dengan teksnya dia, dengan tweetnya dia yang gak masuk akal. Dengan dia bilang stateku di sini masih sama, masalah private bla 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 gitu. Terus habis itu hal epic yang dia lakukan adalah dia mengeluarkan satu tweet yang ultimate. Terakhir buat pengingat kita semua termasuk aku. Be positive and humble guys. Kita lihat. Dia gak kutip hadis. Aku gak akan ngebacain hadisnya. Tapi tipikal banget gak sih? Kau udah bikin salah, udah dimaki-maki di internet. Setelah itu kau mengeluarkan satu hal yang ultimate dan tiba-tiba ngebawa agama. Jujur, aku nggak masalah ketika kau ngebawa agama. Mungkin di sini kayak orang mau belajar lah dari agama. Cuma kau tahu nggak sih? Kan di sini kurang lebih dia ngomongin seandainya Allah tidak menutupi aib kita, niscaya tidak seorang pun yang mau duduk dengan kita. Masalahnya kau bikin aibmu sendiri dan menyebarkan itu gitu. Kau sendiri yang bikin aib di Twitter. Kalau misalnya kayak gitu ya, kita boleh loh nge-call out apa yang salah dari orang. Contoh paling gampang, koruptor. Memang Tuhan itu menutupi aib kita. Cuma kalau kau kelewatan batas, ya udah, ya menyebarlah itu. Kan dia sendiri yang nyebarin aibnya dia. Maksudku kalau dari awal dia nggak mau ada aib, tidak usah melakukan pelecehan. Satu. Kedua, kita lihat nih kasus koruptor. Aku nggak tahu korupsi itu termasuk aib apa bukan. Tapi kalau menurut Sena, kayaknya kita nggak boleh deh menayangkan kasus penangkapan koruptor. Karena itu sama aja kayak menyebarkan aib, pembunuhan. Sama juga berarti ya, kita nggak boleh menyebarkan kasus. Berarti SKCK itu nggak boleh. Karena artinya orang yang nggak bisa dapat SKCK berarti dia punya aib. Masalah kita di sini nge-call out bro, kita nge-call out orang yang melakukan pelecehan. Yang aibnya kesebar di sini ada dua. Satu, stigma kalau Kai itu kena Sekuhara. Yang kedua, si Chika ini udah ketahuan banget gitu loh. Menurut kalau dugaanku ketahuan banget. Karena ya kata-kata si Kai tadi, maksudnya aib tidak mengumbar aib itu adalah tidak mengumbar aib sendiri. Kayak misalnya menjadi snitch. Misalnya kau di tongkronganmu. Atau misalnya kau, gua pernah maling sepeda. Itu kan aibmu sendiri tuh. Jangan disebar. Itu maksudnya. Bukan kayak tiba-tiba jangan menyebarkan kejelekan orang lain. Betul. Tapi kalau kejelekannya berpotensi merusak yang lebih banyak kan ya kali. Kalau menurutku ya dengan cara si Sena ini mengungkapkan ini kayak dia tiba-tiba ngasih ayat-ayat bukan ayat, hadis, Madelta, Quran surah An-Nisa ayat 62. Aku nggak mau ngomong karena aku takut salah. Matius, bahkan ada nih dari dua agama ya memasukkan kalau ini adalah ciri-ciri orang munafik. Dan maksudku ini tuh karena perbuatan mereka sendiri gitu. Dan harusnya mereka harus kayak menerima konsekuensi dari apa yang mereka perbuat gitu loh. Aku nggak tahu ya apa tujuannya beliau memasukkan hadis di akhir threadnya. Maksudku kalau apa yang ku ketahui adalah kita nggak boleh nyebar aib kita sendiri. Tuhan udah capek-capek melindungi aib kita, malah disebar sendiri. Kan kayak gitu ya kalau di internet ya. Tapi aku takut salah, jadi aku minta maaf. Terus dia ngasih analogi yang menurutku tolol. Ibarat kata si A mukul lengan si B dengan cancel culture, satu kota ngeroyok si A sampai mati. Adil, ironis dan udah banyak kejadian. Kita nggak usah pakai ini. Ibarat kata Chika melecehkan si B, si Kai, terus dengan cancel culture satu kota membuat karir A mati. Adil, kita nggak nge-cancel culture sih. Tapi kalau aku pribadi aku nggak akan nonton dia lagi. Ini bukan masalah pukul doang, bukan pukul lengan. Ini pembulian yang secara berjangka, pelecehan. Did you ever think about that shit? Udah lah ya, itu aja untuk babak tambahannya ya. Aku juga males buat ngomongin ini orang. Bahkan kayak kalau ada yang ngebela, goblok banget. Aku nggak tahu kecerdasan apa yang udah dimakan. Cuma ya tipikal banget lah ya. Habis kena masalah, keluarkan quote bijak. Maksudku ini adalah pola yang dikeluarkan sama youtuber atau selebgram tahun 2015-2016. Habis kena masalah story-nya biasanya antara hitam dan tulisan atau quote-quote. Dah, aku nggak tahu, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Cuma ya good luck ya Sena buat debutnya. Kalian jangan lupa datang ke debutnya Sena dan coba dengarkan kira-kira dia beneran cewek atau om-om. Udahlah ya, kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar, aku nggak tahu. God damn it. Kill, aku sujud di stand di Chika pas CF
malu gua anjing, mending jadi kang tambal.